warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Dara Agustin, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat. Pada video kali ini aku akan menjelaskan kondisi masyarakat 3T dari berbagai aspek, yang mana pada aspek kali ini aku akan menjelaskan dari aspek kondisi geografis, kondisi ekonomis, dan juga kondisi sosialnya. Baik, yang pertama itu dari kondisi geografisnya. Seperti yang kita tahu, mungkin kita pernah dengar, masyarakat 3T ini adalah masyarakat yang tertinggal di daerah atau lokasi terpencil, sehingga mereka seringkali tidak memiliki akses mudah dan juga akses yang sulit untuk menuju fasilitas dan jasa yang diperlukan, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga kewirausahaan. Nah, yang kedua itu ada kondisi ekonomisnya. Seperti yang kita tahu dan sering kita dengar, kondisi ekonomi masyarakat 3T ini seringkali mengalami kekurangan ekonomi atau kemiskinan. Mereka memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, seperti kebutuhan pangan, pendidikan, dan juga kesehatan. Mereka juga memiliki peluang kerja yang terbatas, sehingga seringkali atau kebanyakan masyarakat pada daerah 3T mengalami pengangguran. Untuk yang selanjutnya itu ada kondisi sosialnya. Kondisi sosial masyarakat 3T ini kebanyakan mengalami kekurangan dalam pendidikan, akses kepada pendidikan seperti itu, yang menyebabkan mereka memiliki kemampuan yang rendah dalam menganggap dan membentuk kritik, serta mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Mereka juga mengalami kekurangan sosial karena kekurangan akses ke fasilitas dan juga jasa yang diperlukan, serta kekurangan relasi yang kuat dalam kerangka perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan desa ke depannya atau yang lebih baik. Nah, itu tadi sebuah penjelasan bagaimana kondisi masyarakat 3T serta dari aspek-aspeknya. Untuk hal ini mungkin sudah dapat dimengerti. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh daerah yang dianggap sebagai 3T untuk melihat bagaimana sih kondisi serta aspek 3T di desa ini. Nah, sebagai contoh desa 3T yang akan saya jelaskan kali ini adalah Desa Soren, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kenapa sih saya pilih Desa Soren ini? Karena sebagai desa yang 3T, karena Desa Soren ini secara geografis terletak di seberang Sungai Gaung, sehingga akses transportasi darat tidak banyak yang dapat digunakan, yang sangat terbatas sekali. Memang transportasi darat ke daerah Desa Soren ini itu terbatas sekali, teman-teman. Jadi kebanyakan itu transportasi yang digunakan adalah transportasi air. Transportasi yang umum digunakan untuk pergi ke Desa Soren ini dengan menggunakan speedboat dengan jarak tempuh waktu yang tidak sebentar, yakni 2-3 jam. Dan juga untuk transportasi ini, teman-teman, hanya bisa diakses dengan transportasi roda 2. Jadi transportasi roda 4 tidak bisa masuk ke dalam Desa Soren dan hanya dapat diakses dengan transportasi roda 2. Nah, untuk kondisi ekonomi dari Desa Soren sendiri, mayoritas penduduk Desa Soren berprofesi sebagai usaha petani atau buruh tani buah kelapa yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi tani kelapa ini digunakan masyarakat Desa Soren sebagai usaha berdagang atau kewirausahaan. Selain itu, masyarakat Desa Soren juga memproduksi buah pinang. Untuk alasan lain kenapa Desa Soren ini dapat dikatakan sebagai desa 3T, ini mungkin juga termasuk ke dalam kondisi sosialnya, yakni Desa Soren memiliki permasalahan kurangnya akses pendidikan yang mengharuskan masyarakat untuk menempuh jarak yang jauh sebelum akhirnya mendapatkan akses pendidikan ini sendiri. Adapun akses pendidikan yang harus ditempuh masyarakat Desa Soren, yakni untuk SMP, masyarakat Desa Soren harus pergi ke desa lain, yakni Desa Jerambang, dengan jarak tempuh yang tidak dekat. Lalu SMA-nya, masyarakat Desa Soren harus pergi ke pusat kecamatan Gaung. Selain itu, permasalahan lain seperti keterbatasan infrastruktur, yakni sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah, transportasi,
dan juga akses internet yang tidak memadai serta kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik. Tidak hanya itu, ada pun permasalahan lain yakni kurangnya tenaga pendidik dan akses kesehatan. Dengan kurangnya akses kesehatan ini menyebabkan masyarakat desa Soren harus pergi ke desa lain untuk mendapatkan tindakan darurat. Di mana hal ini tentu saja sangat miris dan juga menyedihkan ya teman-teman, karena bayangkan saja kita sedang dalam kondisi darurat tapi harus pergi ke desa lain untuk mendapatkan akses darurat tersebut dengan jarak waktu yang tidak sebentar.